Kira-kira kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, beriman, bertakwa, dan berbahagia. Sebelum memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar PJJ hari ini ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan buku paket. Nah, di mata pelajaran tarikh kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu sejarah singkat, biografi, dan kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, manfaat apa saja yang dapat kita ambil dengan mempelajari materi tersebut? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sejarah singkat, biografi, dan kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kemajuan-kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada dua bab yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, sejarah singkat biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum membahas biografi singkat dan kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kalian harus lebih tahu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nah, ada beberapa Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bab pertama, kita akan membahas biografi singkat dan kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Quwafah At-Tamimi, lahir pada tahun 572 Masehi. Beliau sebelum memasuk agama Islam bernama Abdul Ka'bah. Tetapi setelah masuk agama Islam, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Bakar. Beliau diberikan gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Karena apa? Karena beliau merupakan orang pertama yang membenarkan dan meyakini peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar memiliki keteladanan yang dapat kita tiru, seperti antara lain prinsip yang kuat, teguh pendirian, dan istiqomah. Hal ini dibuktikan dengan apa? Beliau banyak mengalami rintangan, hambatan, ancaman dalam menyebarkan agama Islam, tetapi beliau tetap istiqomah dan teguh pendirian untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian beliau juga dikenal sangat dermawan. Hal ini dibuktikan dengan apa? Beliau itu banyak memerdekakan budak, sehingga beliau dikenal dermawan. Tidak hanya itu, kedekatannya dengan Rasulullah SAW membuat beliau itu ditunjuk oleh Rasulullah untuk menemani hijrah ke Madinah, sehingga Abu Bakar itu paham sekali akan semangat perjuangan agama Islam. Beliau merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama, menggantikan Rasulullah SAW wafat. Beliau dipilih langsung oleh umat Islam. Adapun beberapa pertimbangan yang menyebabkan Abu Bakar itu dipilih oleh umat Islam, antara lain yang pertama, Abu Bakar
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar merupakan orang yang menemani hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar merupakan orang yang gigih dan istiqomah dalam menyebarkan agama Islam. Yang keempat, Abu Bakar merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan imam ketika Rasulullah sakit. Yang kedua, kita akan membahas prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berlangsung secara singkat, yaitu hanya 3 tahun saja, dimulai dari tahun 11 sampai 13 Hijriah. Selama 3 tahun tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengalami atau menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena umat Islam beranggapan bahwa setelah Rasulullah wafat, maka syariat agama Islam itu tidak berlaku lagi, sehingga banyak umat Islam yang melanggar syariat agama Islam. Sehingga Khalifah Abu Bakar bersikap tegas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Antara lain masalah-masalah tersebut adalah: yang pertama, memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan juga orang yang ingkar membayar zakat. Bagi orang-orang yang keimanannya lemah dan juga tingkat ketakwaan dan ketaatan kepada Allah itu mudah goyah, maka setelah Rasulullah wafat, mereka beranggapan bahwa syariat agama Islam itu tidak berlaku lagi, sehingga mereka keluar dari agama Islam atau disebut dengan murtad. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Rasulullah wafat, banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang terkenal antara lain yaitu Musailamah Al-Kadzab. Kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka juga beranggapan bahwa syariat agama Islam itu tidak berlaku lagi, beserta kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Contohnya yaitu kewajiban membayar zakat. Sehingga mereka beranggapan bahwa membayar zakat itu juga tidak berlaku lagi, dan akhirnya mereka tidak membayar zakat. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian beliau mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang tersebut. Terkenallah dengan Perang Ridho. Perang Ridho ini dimenangkan oleh kaum muslim. Yang kedua, perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diadakan perluasan wilayah Islam hingga ke negeri Syam. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Pada saat Perang Ridho, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal ini membuat Umar bin Khattab memerintah kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang berserakan. Kemudian Abu Bakar membentuk tim yang diketuai oleh Zaid bin Harisah. Lalu dikumpulkannya lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran yang masih ada, kemudian dari lembaran-lembaran Al-Quran yang berserakan seperti di batu, di pelepah kurma, di tulang, untuk dikumpulkan menjadi satu. Kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab, lalu disimpan oleh Hafsah. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, lembaran-lembaran Al-Quran itu dijadikan satu. Dan kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut dijadikan satu dan menjadi dasar penulisan Al-Quran hingga saat ini. Abu Bakar wafat pada tanggal 6 Agustus 634 Masehi di Madinah di usianya yang ke-61 tahun. Kemudian Abu Bakar dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah dengan mengadakan musyawarah dengan umat Islam. Kemudian umat Islam menyetujui. Akhirnya ditunjuklah Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang
Sekian tadi pembelajaran tarikh bersama Ustazah Rosaya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, banyak baca dan pelajari buku tarikh bab 3. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Bila Ustazah ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari